Halo semuanya, kembali lagi di video analisa XAU USD harian bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD ataupun gold per hari ini tanggal 24 Agustus 2022 hari Rabu. Ya, seperti biasa jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di XAU USD per hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Oke, analisa kita untuk di hari ini adalah ini akan saya hapus dulu ya. Jadi kemarin itu untuk di XAU USD seperti yang sudah saya katakan juga di M15 di sini kan ada supply di sini kan, kecil supply di sini. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kemarin jika ada yang nge-sell seperti yang sudah saya katakan juga di area 1742 dengan stop loss di 1750 dengan take profit di 1735 itu teman-teman sudah mendapatkan profit yang lumayan yaitu sebesar 100 pip bisa dibilang ya dari 1742 sampai di 1735. Bahkan jika teman-teman biarkan sampai ke 1732 itu teman-teman sudah profit sangat besar juga seperti itu. Dan pas juga setelah kita kena take profit kemarin ya, harga langsung dibawa naik ke atas seperti langsung terbang ke atas seperti ini. Dan kemarin itu harga berhenti di 1753. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi nggak ada alasan yang jelas kenapa dia berhenti di 1754, 53 ya. Kalau kita lihat secara supportnya, support sebenarnya untuk di area di XAU USD kan di sini nih di area 1756 sebenarnya baru saya percaya sebenarnya karena kalau kita lihat di sini pernah disentuh, kemudian disentuh lagi sebelum akhirnya di break dan di retest sebelum akhirnya dia turun lagi. Jadi dia berhenti di 1753 itu sebenarnya no reason, sebenarnya tidak ada alasannya. Jadi kemungkinan harga dari XAU USD bisa naik lagi sampai ke 1758 atau enggak di 1756. Seperti yang sudah saya katakan juga jika analisa saya kemarin, jika harga dari XAU USD break dia punya trend line, ini kan trend line turun. Ketika dia nge-break trend line turun, kemungkinan dia akan turun dan meretest area ini. Area dia punya supply kemarin yang dimana ini merupakan area support dan sekaligus area trend line turunnya. Dia turun kemudian kemungkinan akan retest dan naik sampai ke 1756. Jadi kalau dilihat areanya itu untuk area support sekarang itu ada di sini ya, bisa saya bilang itu di area 1740. Jadi kalau teman-teman yang ingin nge-buy untuk sekarang per hari ini saya rasa bisa. Yang penting stop loss teman-teman per hari ini itu di 1737 atau enggak di 1736. Karena mengapa? Karena jika nanti dia harganya turun ya, jika harganya turun meretest dia punya support resisten become support. Yang pertama ini kan dia menjadi resisten dan dimana dia kena resisten kemudian turun, kena resisten kemudian turun, kemudian dia kena resisten dan nge-break ke atas. Tapi di sini ada supply kemarin. Supply-nya di break, kemudian harga turun, menjemput order yang ada di sini. Kemudian harga break ke atas, nge-break trend line juga. Jadi kemungkinan ketika dia turun pun ini dia meretest trend line bisa, yang pertama. Lalu yang kedua adalah meretest dia punya resisten become supportnya yang di harga 1740. Jadi mengapa itulah kita tempatkan stop loss itu di harga 1736 atau enggak di 1737. Seperti itu supaya walaupun dia drop nanti di sini, peluang dia untuk mengejar 1756, 57, 58 itu masih terbuka lebar, seperti itu. Tapi jika teman-teman memaksa pada saat video ini keluar teman-teman langsung nge-buy, TP teman-teman sebenarnya supaya bagus risk reward rasionya adalah di 1757. Seperti itu. Jika pada saat video ini keluar nanti jam 9, jam 10 itu, pada saat video ini keluar, teman-teman langsung nge-buy, instant buy gitu misalnya, ya setidaknya stop loss-nya di 1736, take profit di 1757, seperti itu. 1/1 lah berarti kan sekarang open di 1747, take profit di 1757, lalu di stop loss 1737. Semuanya beda, semuanya 77 di belakangnya ya, seperti itu. Jadi
Jika yang nge-buy di sana boleh, ataupun misalnya harga nanti turun beberapa jam kemudian, atau enggak teman-teman yang baru nonton misalnya nanti di sore hari ataupun di malam hari, ketika harga nih bisa drop sampai ke area ini, berarti teman-teman mendapatkan harga diskon yang sangat-sangat diskon, yang dimana di area 1742. Teman-teman bisa nge-buy di sana dengan take profit teman-teman itu maksimal di 1756. TP1-nya adalah di 1752 seperti itu. Ataupun misalnya nanti teman-teman yang di sini itu pada saat video ini keluar sudah ada yang nge-buy ataupun lagi ada open posisi buy, TP teman-teman setidaknya di 1753 dulu ya. Ini kita lihat ada rejection besar di sini kan di 1753. Jadi teman-teman setidaknya take profit satunya tuh di 1753 atau enggak di 1752. Seperti itu. Itu TP satunya dulu. Walaupun risiko ratio tidak bagus, tapi setidaknya ketika teman-teman TP di 1752, teman-teman sudah aman. Ataupun mau close sebagian juga boleh, ataupun set BEP juga boleh. Seperti itu. Kembali lagi ke keputusan trading teman-teman sendiri. Kalau kita lihat berdasarkan kalendernya, untuk per hari ini, nanti malam, yang penting itu untuk di dolar itu adalah yang pertama ada core durable goods order, dan selanjutnya adalah di durable goods order jam 7:30 nanti. Yang dimana, lagi satu ya, di sini ada pending home sales juga jam 9. Jadi saya rasa untuk di malam hari nanti, kalau kemarin ya, kalau kita bicara datanya kemarin, itu kan kemarin ada yang namanya manufacturing PMI, service PMI, dan new home sales. Dan ternyata 3 data ini membuat harga dari dolar itu drop, sehingga semua currency ataupun pair yang ada dolarnya, baik termasuk gold ya kan, XAUUSD, itu ternyata membuat gold itu naik dan semua pair dari dolar itu naik. Karena data yang diberikan di kalender ekonomi kemarin itu semuanya merah. Nah, jika nanti malam ini harga ataupun data dari kalender ekonomi ini merah semua, yaitu yang dimana durable goods ordernya merah, core durable goods merah, dan juga pending home sales-nya merah, itu bisa dipastikan nanti malam untuk di XAUUSD bisa naik sampai di 1757. Jadi saya rasa news nanti malam kemungkinan akan berefek juga. Biasanya sih ya, kalau service PMI dan manufacturing PMI kemarin itu sebenarnya tidak begitu efek. Tapi ternyata itu efek banget. Ini bisa kelihatan juga di jam time frame 15 ya, yang dimana di jam 21.45 ini harga kemudian langsung break dan kemudian di jam 22 break lagi sekali sebelum akhirnya dia turun untuk retest sekarang seperti itu. Jadi ternyata kalender ekonomi PMI kemarin, manufacturing PMI dan service PMI itu ternyata membuat harga dari dolar drop sehingga membuat XAUUSD naik seperti itu. Dan untuk kalender ekonomi nanti malam, saya rasa kemungkinan akan ada kelanjutannya ya. Akan ada kelanjutannya nanti malam. Jadi jika ada yang ingin trading berdasarkan news, diperhatikannya nanti jam 7:30 malam atau nggak di jam 6:30, ini tergantung ya. Ini kalender ekonomi ini GMT plus 7 berarti. GMT plus 7 berarti disesuaikan aja dengan waktu Indonesia teman-teman sendiri. Di sini GMT plus 7 berarti GMT Jakarta berarti ya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa XAUUSD per hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian besok tanggal 25 Agustus 2022. Bye-bye.